Halo guys, balik lagi di Storytown. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang suatu kasus yang terjadi di Indonesia nih guys, yaitu kasus Ninja Banyuwangi. Nah, jadi kasus ini adalah kasus yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998 silam nih guys, dan sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri. Sebelum itu, pertama-tama, kenapa sih dinamai Ninja Banyuwangi? Karena pada saat itu terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh sekelompok ninja nih guys. Nah, yang menjadi misteri adalah sampai sekarang pelaku-pelakunya, motifnya, dan dalang dibalik semua itu masih belum ditemukan nih guys. Lalu korbannya ini juga nggak tanggung-tanggung nih guys. Dari data pemerintah, terdapat total 115 korban tewas di 20 kecamatan nih guys. Gila sih, itu banyak banget. Tetapi dari tim pencari fakta atau TPF yang dibentuk oleh PBNU, mereka ini meyakini bahwa sebenarnya ada 143 korban. Nah, kasus pembantaian ini yang target-targetnya tuh adalah kiai dan guru ngaji di Banyuwangi, itu awalnya dimulai dari isu dukun santet nih guys. Jadi nih ya, pada saat itu orang-orang yang dianggap melakukan dukun santet tiba-tiba didatangi serta dibunuh sama orang yang gak dikenal. Nah, para masyarakat nih meyakini dan menyebut kalau misalkan pelakunya ini adalah ninja guys, karena mereka ini pakai pakaian serba hitam dan juga pakai cadar, jadi benar-benar mirip gitu. Dan juga mereka ini katanya sakti guys, karena mereka ini bisa muncul dan hilang kapan aja dan gak terdeteksi. Bahkan nih ya, katanya mereka ini bisa merangkak di dinding sampai lompat di batang dan dahan pohon kelapa nih guys. Nah, ada beberapa juga yang bilang kalau misalkan ninja-ninja tersebut itu menggunakan handy talkie guys, atau biasanya kita sebut HT ya, saat mereka lagi beroperasi. Nah, ini yang gila nih guys. Jadi di tempat dimana mereka mau menghabisi seseorang, semua lampu tuh bakalan mati guys. Dan gak nyampe beberapa menit, orang yang jadi target bakal ditemuin tewas. Lalu nih ya, tewasnya itu bukan di kondisi yang kayak ditusuk doang atau gimana, tapi ada yang sampai patah tulang, terus juga ada yang termutilasi di tempat, dan bahkan sampai ada yang kepalanya tuh pecah guys. Nah, salah satu orang yang ada di Banyuwangi pada saat itu bernama M. Ridwan, mengakui cerita tersebut nih, dan karena cerita itu, masyarakat khususnya di desa Sarang akan mengungsi pada malam hari nih, karena mereka tuh benar-benar ketakutan banget guys. Bahkan si M. Ridwan ini bilang kalau misalkan dia itu udah pernah jadi sasaran nih guys, walaupun akhirnya ya dia selamat nih. Dia nih cerita gimana waktu pas malam-malam di atap rumah tuh tiba-tiba ada muncul suara orang berjalan, tapi pas dilihat tuh nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba muncul di atas pohon kelapa kayak ada bentuk orang gitu nih guys. Nah, menurut beberapa catatan, pembunuhan dari Ninja Banyuwangi ini tuh pertama kali dilakukan pada Februari 1998. Cuma beberapa bulan berikutnya korban yang tewas tuh malah makin banyak. Nah, yang ironis adalah yang ditarget ini bukan cuma orang-orang dukun santet guys, tapi juga guru ngaji dan kiai. Akhirnya pasca kejadian itu, Bupati Banyuwangi yaitu Pak Purnomo Sidik itu mengeluarkan radiogram nih guys. Jadi dia tuh ngasih tahu ke aparat pemerintahan buat ngedata dan lakuin pengamanan terhadap beberapa tokoh nih, terutama kiai dan juga guru ngaji. Tetapi nih ya guys, yang terjadi malah sebaliknya. Pembantaian itu makin brutal banget, bahkan gak tanggung-tanggung nih guys. Yaitu ada momen dimana setiap hari tuh pasti bakal ada korban. Dan pernah korbannya mencapai angka 9 dalam sehari doang nih guys. Nah, beberapa di antara mereka pun yang jadi target itu adalah tokoh-tokoh yang didata sama aparat pemerintah tadi nih guys. Nah, karena itu Pak Purnomo Sidik mendapatkan banyak protes dari masyarakat nih, karena masyarakat menduga kalau misalkan dari data-data itu menjadikan petunjuk bagi para ninja untuk target-target selanjutnya. Jadi singkatnya tuh bukan dilindungi, malah jadi target guys orang-orang yang didata tadi. Nah, akhirnya karena masyarakat tuh tahu kalau pemerintahnya nggak bisa ngelindungin mereka, pada saat itu banyak banget pesantren yang mencoba melindungi dirinya sendiri guys, yaitu dengan cara belajar bela diri. Dan pada saat itu nggak sedikit juga para pesantren yang ngasih ilmu kanuragan atau semacam ilmu bela diri gitu deh ke santri-santri nih guys. Dan mereka itu juga dikasih bambu kuning yang sudah dilengkapi dengan doa-doa buat ngelawan si Ninja Banyuwangi ini. Nah, bukan cuma perlawanan fisik guys, tetapi mereka ini juga melakukan perlawanan batin, yaitu dengan cara mereka itu mengamalkan sejumlah doa setelah maghrib dan subuh.
Dan tujuannya ya sama untuk melindungi diri dari ninja-ninja itu guys. Nah alhasil guys, upaya-upaya para santri ini diikuti nih sama masyarakat, yaitu memakai bambu kuning dan juga doa serta ibadah bersama supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Sampai akhirnya guys, ada beberapa ninja yang tertangkap sama warga. Dan mereka tuh nggak main-main nih guys, bukan dipenjarain lagi tapi langsung dipukulin dan diseret pakai mobil. Bahkan mereka juga ada yang dibakar nih guys. Lalu si Pak M. Ridwan ini juga mengatakan kalau bersamaan dengan fenomena ninja itu, tiba-tiba banyak banget orang gila yang berkeliaran di jalan. Lalu gimana? Nah, akhirnya ada beberapa orang gila yang ditangkap sama warga dan dihakimi sampai tewas. Nah, kenapa nih? Karena mereka ini menduga kalau misalkan orang gila tersebut adalah ninja yang menyamar. Cuma setelah hal itu beberapa saat kemudian fenomena ninja Banyuwangi ini mulai hilang perlahan nih guys. Dan untungnya sampai sekarang gak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Nah dan itu tadi adalah cerita dan informasi tentang ninja Banyuwangi. Gimana nih menurut kalian cerita ini? Coba komen di bawah ya. See you!